Bab 141. Kau terlalu sombong. Dongzi menunjuk Xiang Shaoyun dan berkata, "Apa kau tahu? Tuan muda ini mengatakan yang sebenarnya. Percayalah sesukamu." "Hei, jangan siram minuman keras padaku, nanti aku marah," jawab Xiang Shaoyun. "Itu hanya kecelakaan," kata Dongzi dengan canggung. Dia terdiam sejenak sebelum berkata, "Saudara Xiang, namamu sungguh menarik. Tuan, apakah Anda tidak khawatir beberapa kultivator alam raja akan mendengarmu dan memutuskan untuk memberimu pelajaran?" "Hah, aku akan memberi mereka pelajaran saat aku menjadi kultivator alam raja," jawab Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Tentu. Tidak ada gunanya berdebat denganmu. Ayo, kita minum." Dongzi mulai minum lagi karena dia tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Secercah kecemasan tampak tersembunyi di matanya, sesuatu yang hampir tidak disadari orang lain. Xiang Shaoyun mulai minum, dalam hati memikirkan cara untuk mendapatkan informasi tentang Sekte Black Hill dari orang ini. Dia juga bertanya-tanya apakah ini hanya kebohongan dan apakah dia telah ditipu. Baiklah. Anggap saja ini istirahat atau semacamnya, Xiang Shaoyun menghela napas dalam hati. Setelah minum sedikit, Dongzi tiba-tiba meletakkan gelasnya dan berkata, "Aku dengar minuman keras bisa membuat seseorang mabuk, tapi semakin banyak aku minum, semakin hambar rasanya. Ah, sudah waktunya berhenti minum." Xiang Shaoyun menatap Dongzi dengan bingung, tidak mengerti apa yang sedang direncanakan orang itu. "Ayo pergi. Kau ingin tahu rahasia Sekte Black Hill, kan? Aku akan mengantarmu ke sana," kata Dongzi dengan suara pelan. Menatap wajah yang lembut dan merona tepat di depannya, Xiang Shaoyun mencondongkan tubuh ke belakang untuk menjauhkan diri dari Dongzi. Ia bertanya-tanya mengapa pria ini begitu mendekat kepadanya. Betapapun tampannya pria ini, ia tetap bukan seorang wanita. "Aku yang bayar tagihannya." Xiang Shaoyun berdiri dan memanggil pelayan. Setelah membayar, dia menatap Dongzi dan berkata, "Ayo pergi." Dongzi berjalan keluar dari restoran dengan kepala tegak sambil mengipas-ngipas kipasnya. Tindakannya menarik perhatian semua wanita di restoran, dan benar-benar menutupi kehadiran Xiang Shaoyun. Namun Xiang Shaoyun sama sekali tidak peduli. Dia berusaha menjaga jarak tertentu antara dirinya dan Dongzi setiap saat. Entah mengapa, dia merasa pria itu tertarik pada laki-laki. Di luar restoran, Dongzi menoleh dan menatap Xiang Shaoyun sebelum berkata, "Kau takut padaku?" "Mengapa aku takut padamu?" jawab Xiang Shaoyun. "Lalu, mengapa kau menjauh dariku?" tanya Dongzi. "Haha, pemandangan di sini lebih bagus." Xiang Shaoyun tertawa. "Pembohong. Apakah aku benar-benar orang yang begitu dibenci?" tanya Dongzi sambil tiba-tiba terlihat sedih. "Apa? Tentu saja tidak. Kau terlalu banyak berpikir." Nada suara Xiang Shaoyun melembut ketika melihat kesedihan di wajah Dongzi. "Jangan repot-repot. Aku tahu banyak orang membenci dan tidak menyukaiku." Dongzi menggelengkan kepalanya. Dalam hati, Xiang Shaoyun bergumam, "Wah, kita baru saja bertemu. Tidak perlu menceritakan semua itu padaku, kan? Terima kasih sudah minum bersamaku. Ayo, saatnya aku menepati janjiku." Dongzi menarik napas dalam-dalam, mengusir emosi negatif dari pikirannya, dan mulai berjalan pergi. Ia berjalan dengan kecepatan jauh lebih cepat daripada kecepatan kultivator alam astral rata-rata. Xiang Shaoyun bertanya-tanya apakah orang ini adalah murid Sekte Black Hill, tetapi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, jadi dia memutuskan untuk berpura-pura saja untuk saat ini. Tak lama kemudian, mereka keluar dari kota dan menuju ke suatu arah tertentu. Semakin lama Xiang Shaoyun mengikuti Dongzi, semakin khawatir dia, karena dia menyadari bahwa orang ini jauh lebih kuat dari yang terlihat, dan bahkan Xiang Shaoyun pun tidak dapat melihat kekuatan sebenarnya. Dengan kehadiran Xiang Shaoyun yang bagaikan seorang raja, hanya ada dua situasi di mana dia tidak dapat merasakan kekuatan sebenarnya seseorang. Pertama, ketika pihak lain terlalu kuat untuk dia rasakan, dan kedua, ketika targetnya memiliki harta karun yang mampu menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Apapun alasannya, satu hal yang jelas. Dongzi ini jelas bukan orang dengan identitas biasa. Setelah sampai pada kesimpulan itu, Xiang Shaoyun menjadi waspada. Beberapa saat kemudian, ia menyadari bahwa Dongzi telah membawanya ke suatu punggung gunung yang tidak berpenghuni. "Kita akan pergi kemana sebenarnya?" tanya Xiang Shaoyun. "Tambang Sekte Black Hill," jawab Dongzi. "Milikku. Apa yang kau coba lakukan?" Xiang Shaoyun terkejut. Dongzi menoleh dan menatap Xiang Shaoyun sebelum berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak tertarik dengan biji besi hitam Sekte Bukit Hitammu." "Lalu, apa yang kau inginkan?" tanya Xiang Shaoyun. "Kau akan tahu saat kami sampai." Dongzi tidak memberikan jawaban langsung. Xiang Shaoyun berpikir, apakah anak ini juga musuh Sekte Black Hill? Tapi sepertinya tidak. Dia mengira aku adalah murid Sekte Black Hill, jadi dia tidak akan mengajakku ikut serta jika dia akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap Sekte Black Hill.
Setelah beberapa saat, mereka tiba di puncak gunung. Dari puncak, orang bisa melihat deretan pegunungan dan samar-samar mendengar suara manusia sesekali. Apakah kau tahu alasan mengapa Sekte Black Hill bisa terus menggali biji besi hitam dari tempat ini? Tanya Dongzi. Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya. Karena ada harta karun rahasia yang tersembunyi di bawah tempat ini, kata Dongzi dengan percaya diri. Harta karun rahasia apa? Tanya Xiang Shaoyun dengan penasaran. Dengan cara yang sangat tidak bertanggung jawab, Dongzi berkata, itu juga yang ingin saya ketahui. Jawaban itu hampir membuat Xiang Shaoyun tersandung dan jatuh. Apa-apaan ini? Kalau kau tidak tahu, kenapa kau membawaku ke sini? Kenapa kau menyesatkanku? Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dongzi menjawab dengan tenang, apa keuntungan yang bisa kudapatkan dari menyesatkanmu? Pikirkanlah, jika kau berhasil menemukan rahasianya, kau pasti akan menuai hasil yang besar. Tetapi jika kau gagal menemukan rahasianya, ya, itu bukan salahku, kan? Xiang Shaoyun terdiam. Dia memang telah ditipu. Jika memang ada rahasia, para kultivator hebat itu pasti sudah menemukannya sejak lama. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Karena tidak ingin berbicara lagi dengan Dongzi, Xiang Shaoyun berbalik untuk pergi. Hei, bersabarlah. Lihat, ada sesuatu yang terjadi di sana, seru Dongzi. Xiang Shaoyun mengabaikannya. Hei, aku kan serius. Ayolah, ada sesuatu yang aneh terjadi di bawah sana, teriak Dongzi. Xiang Shaoyun hendak terus mengabaikan Dongzi, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara yang membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Melolong. Melolong. Tiba-tiba, hembusan angin kencang menerpa daerah itu, dan suara-suara mirip ratapan hantu terdengar di udara. Xiang Shaoyun segera berbalik dan melihat ke bawah, mendapati kekacauan telah terjadi di tengah kerumunan di bawah. Mereka sepertinya sedang berkelahi dengan sesuatu. Aku akan turun ke sana. Mungkin ada sesuatu yang mengejutkan menungguku di sana, kata Dongzi lalu langsung berlari ke bawah. Saat itulah Xiang Shaoyun akhirnya menyadari betapa cepatnya Dongzi. Dia bertanya-tanya, tuan muda dari keluarga mana ini? Sepertinya dia setidaknya seorang kultivator alam transformasi tingkat lanjut. Ia tidak berlama-lama tanpa melakukan apapun, melainkan mulai berlari menuruni bukit. Karena mereka berlari menuruni bukit, mereka dapat bergerak dengan kecepatan lebih cepat dari biasanya. Keduanya tidak mendekati kerumunan dengan gegabah. Sebaliknya, mereka bersembunyi tidak jauh dari kerumunan dan mencoba untuk melihat situasi dengan jelas. Banyak sekali mayat berbulu hitam. Dongzi pucat pasi. Dia sangat jijik dengan apa yang dilihatnya. Bab 142. Mayat berbulu hitam adalah makhluk jahat yang merupakan campuran antara mayat dan zombie. Setiap mayat berbulu hitam muncul ketika tubuh yang mati tidak membusuk, melainkan menumbuhkan bulu hitam dan mulai berjalan di bumi lagi. Itu adalah monster yang mengerikan. Mirip dengan zombie, mayat berbulu hitam sangat suka menghisap darah. Begitu terbangun, ia tidak akan berhenti sebelum menghisap darah. Tidak jauh dari Xiang Shaoyun, sejumlah besar mayat berbulu hitam sedang bertarung melawan sekelompok anggota Sekte Bukit Hitam. Para anggota Sekte Black Hill di sini terdiri dari beberapa tetua, pengawas, murid, dan penambang biasa. Sebagian besar dari mereka hanyalah kultivator alam dasar yang sama sekali tidak berdaya melawan mayat-mayat berbulu hitam. Satu demi satu, mereka berjatuhan, dan mayat-mayat berbulu hitam berpesta pora di atas mereka, menciptakan pemandangan yang menakutkan dan menyeramkan. Itulah yang dilihat Dongzi, dan itulah yang membuatnya merasa sangat jijik. Para penambang, segera mundur. Sisanya, serang. Bunuh makhluk-makhluk ini, teriak seorang tetua alam transformasi dari Sekte Black Hill. Mereka mulai melancarkan berbagai serangan ke mayat-mayat berbulu hitam. Mayat-mayat berbulu hitam bukanlah petarung yang tangguh, tetapi mereka memiliki keunggulan karena tidak takut. Seseorang bisa saja menebas mayat berbulu hitam, tetapi itu tidak akan membunuhnya. Sebaliknya, mayat itu akan mengambil kesempatan untuk memperpendek jarak dan menggigit manusia tersebut. Lebih buruk lagi, gigi mayat berbulu hitam sangat beracun, mampu menyebabkan korbannya kehilangan kekuatan bertarung atau bahkan mati karena keracunan. Karena itu, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin takut para anggota Sekte Black Hill. Mereka sama sekali tidak mampu menghentikan mayat-mayat berbulu hitam itu. Jika bukan karena beberapa tetua alam transformasi yang hadir, Sekte Black Hill akan menderita kerugian yang jauh lebih besar. Memenggal kepala mereka akan menghentikan mereka, kata tetua terkemuka. Dia bergerak secepat angin, serangan mengalir dari tangannya seperti pelangi. Kemanapun energi pedangnya lewat, kepala mayat berbulu hitam berterbangan kemana-mana. Tetua Ma Feng, haruskah kita mencoba menerobos masuk ke sana? Pasti ada sesuatu yang digali, saran seorang tetua. Baiklah, mari kita serang bersama dan coba masuk ke dalam. Yang lainnya, mundur, kata Ma Feng. Mereka maju dengan gagah berani, membunuh mayat-mayat berbulu hitam yang menghalangi jalan mereka sebelum akhirnya berhasil masuk ke dalam gua.
Tetapi mereka baru masuk sebentar ketika seseorang bergegas keluar dengan menyedihkan. Orang itu tak lain adalah tetua Ma Feng. Bulu hitam tumbuh di wajahnya saat ia terhuyung-huyung. Dengan susah payah, ia berteriak, semuanya, mundur. Lapor ke Kasekte. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, ia pingsan dan meninggal. Kematiannya menyebabkan para anggota Sekte Black Hill semakin panik. Semua orang mulai melarikan diri, meninggalkan biji besi hitam yang telah ditimbun di sini. Tidak ada yang lebih penting daripada tetap hidup. Baik Xiang Shaoyun maupun Dong Zi melihat semuanya dengan jelas, dan keduanya sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Seorang ahli alam transformasi ternyata dikalahkan begitu cepat setelah memasuki gua. Sebenarnya apa yang ada di dalam sana? Ayo kita lihat, kata Dong Zi, semakin bersemangat. Xiang Shaoyun terkejut melihat betapa cepatnya orang ini berubah pikiran. Kegembiraan, kesedihan, jijik, kegembiraan, dia sepelin-pelan seperti seorang wanita. Sekalipun kau ingin mati, jangan menyeretku ikut. Pergilah sendiri. Xiang Shaoyun berbalik dan pergi tanpa berpikir panjang. Setelah berkali-kali hampir mati, Xiang Shaoyun tidak lagi gegabah. Apapun harta karun yang ada di dalam gua, dia tidak akan mudah membahayakan dirinya sendiri. Terkadang, pertemuan yang menguntungkan bisa menjadi bencana yang terselubung. Cek, dasar pengecut. Dan kau berani menyebut dirimu Overlord. Mana keberanian seorang Overlord, kata Dong Zi dengan nada menghina. Terserah kau saja. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku untuk sesuatu yang sia-sia. Xiang Shaoyun tidak peduli. Hei, tunggu. Aku punya beberapa pil penangkal racun di sini. Apa kau yakin tidak mau mencoba peruntunganmu di situ, kata Dong Zi setelah mengeluarkan 2 pil. Mencoba? Tentu, silakan coba sendiri, tolak Xiang Shaoyun. Dong Zi ragu sejenak sebelum berbicara lagi, aku juga punya baju zirah kelas raja di sini. Jika kau ikut denganku, kau bisa mendapatkan baju zirah itu. Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan sebuah baju zirah kecil. Desain baju zirah yang halus dan daya tahan bahan yang digunakan untuk membuatnya menunjukkan dengan jelas bahwa itu adalah baju zirah yang luar biasa. Baju zirah kelas raja. Xiang Shaoyun tercengang. Namun ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia berkata, ini adalah baju zirah dalam wanita. Saat itulah Dong Zi menatap baju zirahnya dan segera berteriak kaget, aku salah mengambil baju zirah. Ini bukan yang ini. Baju zirah itu menghilang, digantikan dengan baju zirah laki-laki. Memang ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat pada dirinya, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Dia sudah memperhatikan gelang halus di pergelangan tangan Dong Zi. Kedua baju zirah itu diambil dari gelang tersebut. Gelang penyimpanan. Benda penyimpanan berbeda dengan ruang penyimpanan di dalam lautan kosmos astral seseorang. Benda penyimpanan ditempa dari material langka, sedangkan ruang penyimpanan terbentuk di dalam tubuh seseorang. Benda penyimpanan juga sangat berharga dan bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa, terutama seseorang yang masih muda seperti Dong Zi. Dari situ, jelas terlihat bahwa Dong Zi memiliki latar belakang yang kuat. Meskipun begitu, Xiang Shaoyun tetap tidak mengubah pikirannya. Dia menatap Dong Zi dengan serius dan berkata, ya, pil penangkal racun memang ampuh melawan racun biasa. Tapi racun di dalam gua itu mungkin racun mayat hitam. Aku ragu pil penangkal racun bisa menahannya dalam waktu lama. Lagi pula, meskipun baju besi kelas raja bisa melindungi organ vitalmu, itu tidak akan melindungi seluruh tubuhmu. Pernahkah kau memikirkan kemungkinan ada sesuatu yang menakutkan di dalam gua? Misalnya, Raja Zombie. Jika itu terjadi, kita berdua akan mati. Melihat Xiang Shaoyun yang tampak tegas, Dong Zi merasa agak malu dan berkata, tapi, aku benar-benar ingin melihat apa yang ada di dalam gua. Mungkin saja pertemuan tak terduga yang luar biasa sedang menunggu kita di sana. Xiang Shaoyun sedikit ragu sebelum berkata, baiklah, untuk 2 barang yang kau tawarkan, aku akan mengambil risiko ini bersamamu. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, kumpulkan kayu dan batu api. Baiklah. Dong Zi sangat gembira, tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti dan bertanya, tunggu, mengapa aku yang mengadakan pertemuan ini, bukan kamu? Aku yang memimpin. Jangan buang-buang waktu. Pergi, aku perlu melakukan beberapa persiapan. Xiang Shaoyun menatap Dong Zi dengan tajam. Baiklah, kaulah bosnya. Dong Zi dengan kesal mengacungkan jari tengahnya kepada Xiang Shaoyun. Dengan identitasnya, dia selalu menjadi orang yang memerintah orang lain. Hari ini, justru dialah yang diperintah, dan dia kesulitan menerimanya. Setelah Dong Zi pergi, Xiang Shaoyun sebenarnya tidak melakukan persiapan apapun. Sebaliknya, dia berdiri di sana menatap gua dengan saksama. Ini kemungkinan besar adalah tempat pemakaman. Jika tidak, bencana zombie sebesar ini tidak akan terjadi. Tetapi apakah bencana zombie ini merupakan kejadian alam atau buatan manusia? Jika yang terakhir, sesuatu yang jahat mungkin juga akan muncul. Yah, karena aku sudah menemukannya, sebaiknya aku mencoba melakukan sesuatu, pikir Xiang Shaoyun.
Tak lama kemudian, Dongzi kembali dengan membawa kayu dan batu api. Ketika Xiang Shaoyun melihat sedikitnya jumlah kayu yang terkumpul, ia terdiam. Bodohnya kau. Aku berencana menyerang mereka dengan api. Dengan 3 ranting dan batu api kecil itu, apa yang bisa kita lakukan? Xiang Shaoyun mencaci maki dengan nada menghina. Bab 143. Setelah dimarahi oleh Xiang Shaoyun, Dongzi merasa sangat diperlakukan tidak adil hingga hampir menangis saat itu juga. Xiang Shaoyun menyadari bahwa nada bicaranya agak terlalu kasar, jadi dia melunak dan berkata, "Baiklah, tunggu di sini. Aku akan segera kembali." Bertingkah seperti anak kecil padahal kau sudah dewasa. Sialan, gerutu Xiang Shaoyun dalam hati. Melihat Xiang Shaoyun berjalan pergi, Dongzi melirik mayat-mayat berbulu hitam itu dan merasakan merinding sebelum ia cepat-cepat mengejar Xiang Shaoyun. "Maaf, itu kesalahan saya," Dongzi meminta maaf. "Lupakan saja, aku juga salah," jawab Xiang Shaoyun. Kemudian dia menambahkan, "Makhluk-makhluk jahat itu takut api. Kita perlu mengumpulkan lebih banyak kayu dan batu api untuk mengusir mereka dari gua agar kita bisa mulai menjelajahinya." "Kau sangat pintar." Dongzi membuka matanya lebar-lebar dan menatap Xiang Shaoyun dengan penuh kekaguman. "Tidak juga. Kau saja yang bodoh jika dibandingkan," gerutu Xiang Shaoyun dalam hati. Tak lama kemudian, mereka mengumpulkan banyak kayu dan beberapa batu api. Yang disebut batu api itu sebenarnya hanyalah beberapa batu tua dan kering yang mudah menghasilkan percikan api ketika digosok bersama. "Baiklah, simpan semuanya di gelang penyimpananmu. Ikutlah denganku setelah selesai," kata Xiang Shaoyun. "Hah? Bagaimana kau tahu aku punya gelang penyimpanan?" tanya Dongzi dengan heran. Xiang Shaoyun sudah mati rasa karena kebodohan ini saat dia menjawab tanpa daya, "Tolong, kau sudah membongkar dirimu sendiri ketika kau mengeluarkan pil dan baju besi tadi." Ekspresi canggung terpancar di wajah Dongzi, dan dia berkata, "Sepertinya aku telah ceroboh." Dia terdiam sejenak sebelum berkata, "Tapi aku tidak punya cukup tempat untuk semua kayu ini." Xiang Shaoyun menghela napas dan berkata, "Kalau begitu, kita akan membawa mereka ke sini." Dia tidak berniat membongkar rahasianya, terutama kepada orang asing yang baru saja dikenalnya. Karena itu, mereka menumpuk kayu dan mengikatnya sebelum membawanya ke gua. Ketika mereka sudah dekat dengan gua, Dongzi berkata, "Masih banyak mayat hewan berbulu hitam. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka?" "Tunggu," kata Xiang Shaoyun dengan tenang. "Apa maksudmu?" Dongzi bingung. Xiang Shaoyun mengabaikan pertanyaan itu. Dia menutup matanya dan mulai menunggu dalam diam. Dongzi merasa canggung karena diabaikan dan terlalu malu untuk melanjutkan pertanyaan. Kau pikir kau pintar sekali, ya? Kalau kau mengabaikanku, aku juga akan mengabaikanmu," pikir Dongzi dengan kesal. Maka, ia duduk dan berbalik menghadap ke arah lain. Tidak jauh dari situ, beberapa mayat berbulu hitam berkeliaran tanpa tujuan, sementara yang lain sibuk berpesta dengan mayat-mayat di tanah. Tak seorang pun memperhatikan Xiang Shaoyun dan Dongzi. Sesekali, kabut hitam melayang keluar dari gua dan perlahan menyebar di udara. Perlahan, langit menjadi gelap, dan hembusan angin dingin menerpa mereka. Angin dingin itu membuat Dongzi sangat takut sehingga ia memeluk dirinya sendiri dan duduk lebih dekat dengan Xiang Shaoyun. "Hei, hari sudah mulai gelap," kata Dongzi ketika melihat Xiang Shaoyun masih duduk bersila dengan tenang. Xiang Shaoyun mengabaikannya, seolah-olah sedang bermeditasi dalam-dalam. "Huhu." Suara siulan angin semakin keras, membuat Dongzi ketakutan hingga ia meraih lengan baju Xiang Shaoyun dan gemetar. Saat itulah Xiang Shaoyun akhirnya membuka matanya dan berkata, "Saatnya menyalakan api." "Api? Apa? Kurasa kita harus pergi," kata Dongzi. "Kaulah yang ingin mencari tahu apa yang ada di dalam gua. Dan sekarang, kau ingin pergi. Sebenarnya apa yang kau inginkan?" keluh Xiang Shaoyun. "Tetapi, aku takut gelap," kata Dongzi sambil tetap dekat dengan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun melirik Dongzi dengan jijik sebelum berjalan menuju tumpukan kayu. Dia melepaskan ikatan dan menyebarkan kayu di sekitarnya. Selama itu, Dongzi menempel erat pada Xiang Shaoyun seperti ekor. "Tunggu di sini. Aku akan membawa sebagian kayu ke gua. Nyalakan api saat aku suruh, mengerti?" kata Xiang Shaoyun sebelum pergi dengan seikat kayu besar. Hei, aku takut." Dongzi menghentakkan kakinya dan berkata. Jika Xiang Shaoyun melihat tingkah laku Dongzi, dia mungkin akan menyebutnya sebagai pria yang suka berdandan seperti wanita lagi dalam hati. Pria macam apa yang akan bertingkah seperti itu? Melolong. Mayat-mayat berbulu hitam itu sangat sensitif terhadap bau darah. Saat Xiang Shaoyun mendekat, mereka langsung menyerbu ke arahnya dengan mengandalkan indera mereka yang tajam. Masih ada beberapa lusin mayat berbulu hitam yang tersisa, dan pemandangan mereka semua menyerbu ke arah satu orang sungguh menakutkan.
Sebelum mereka sempat mengepung Xiang Shaoyun, dia menggunakan 9 langkah neter milik Overlord untuk melewati mereka, mendekati gua, dan melemparkan kayu ke dalamnya. Tepat pada saat itu, dua mayat berbulu hitam menerkamnya. Xiang Shaoyun melakukan salto ke belakang dan menendang dua mayat berbulu hitam, membuat mereka terlempar lebih dari 10 meter. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan batu api yang ada padanya sebelum menyebarkan mereka. Sementara itu, mayat-mayat berbulu hitam itu mengepungnya dan meraung tanpa henti. Xiang Shaoyun tidak menunjukkan rasa takut. Dengan 9 langkah neter milik Overlord, dia bergerak di antara mayat-mayat berbulu hitam seperti hantu dengan kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh mayat-mayat berbulu hitam tersebut. Tak lama kemudian, seluruh area dipenuhi bubuk batu api yang membubung lurus ke arah tumpukan kayu yang telah dilemparkannya ke gua sebelumnya. "Nyalakan apinya," teriak Xiang Shaoyun. Sayangnya, Dongzi saat itu sedang bersandar di pohon dan gemetar ketakutan. Ketika mendengar teriakan Xiang Shaoyun, dia mencoba membakar kayu tersebut, tetapi sia-sia. Pada saat itu, Xiang Shaoyun sudah dikelilingi oleh sejumlah besar mayat berbulu hitam. Beberapa mulai menerkam Xiang Shaoyun sementara yang lain mulai memuntahkan gas beracun dari mulut mereka. Orang biasa akan merasa pusing dan mual begitu terkena gas beracun ini. Karena Xiang Shaoyun memiliki pil penangkal racun di mulutnya, dia masih kebal terhadap racun biasa. Dia berhenti menghindar dan mulai menyerang balik mayat-mayat berbulu hitam itu. Kepalan tangan Helix emas. Tinjunya melesat secepat kilat, kekuatan tinjunya menghantam ke depan saat energi tinju yang berputar-putar dengan energi emas ganas melesat ke depan dan berputar seperti bor. Bang! Tinju itu menghantam dada mayat berbulu hitam hingga hancur. Xiang Shaoyun mengira mayat berbulu hitam yang dipukulnya akan mati seketika, tetapi ia mendapati mayat berbulu hitam itu masih mampu bergerak. Bahkan, mayat berbulu hitam itu kini memeluk lengannya sambil membuka mulutnya lebar-lebar untuk menggigit Xiang Shaoyun. "Pergi sana!" Xiang Shaoyun meraung sambil mengangkat lengannya dan mengayunkan mayat berbulu hitam itu ke arah mayat-mayat berbulu hitam lainnya. Bahkan saat mayat berbulu hitam itu terbang pergi, ia berhasil mencakar lengan Xiang Shaoyun dengan kuku-kukunya yang tajam. Untungnya, daging Xiang Shaoyun jauh lebih keras daripada kultivator biasa, dan kuku-kuku itu tidak dapat menembus dagingnya. Jika tidak, dia pasti akan diracuni. Xiang Shaoyun tidak berani lengah. Dia menyerang berulang kali, menghancurkan tengkorak mayat berbulu hitam itu dengan setiap pukulannya. "Nyalakan apinya." "Tunggu apa lagi?" teriak Xiang Shaoyun. Akhirnya, Dongzi berhasil menciptakan percikan api dengan batu api dan membakar kayu tersebut. Dor! Dor! Bab 144. Kayu itu mulai terbakar. Biasanya, api membutuhkan waktu untuk menyebar. Tetapi karena saat itu cukup berangin dan angin bertiup ke arah gua, api menyebar dengan cepat. Semua ini adalah bagian dari rencana Xiang Shaoyun. Dengan bantuan angin, api membesar dan menyebar dengan cepat di sepanjang jejak bubuk batu dan kayu. Ketika api semakin besar, Xiang Shaoyun mulai mendekati api tersebut. Adapun mayat-mayat berbulu hitam itu, rasa takut terlihat di wajah mereka, dan mereka mulai mundur. Tampaknya mereka sangat takut pada api. Beberapa dari mereka tidak dapat mundur tepat waktu dan terbakar. Karena bulu hitam panjang yang menutupi tubuh mereka, begitu mereka terbakar, api dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh mereka. Mayat-mayat berbulu hitam yang terbakar meratap memilukan saat mereka mencoba berlari kembali ke gua. Namun karena itu, api menyebar lebih cepat dan membakar lebih banyak mayat berbulu hitam. Xiang Shaoyun menganggap pemandangan itu lucu, tetapi pada saat yang sama, ia juga bersukacita karena rencananya telah berhasil. Dongzi akhirnya berlari menghampirinya dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Kau hampir menghancurkan semuanya," gerutu Xiang Shaoyun. Maaf." Dongzi menundukkan kepalanya. "Lupakan saja. Anggap mereka semua sebagai musuhmu, singkirkan rasa takut dari hatimu, dan kau tak akan lagi takut pada mereka." Xiang Shaoyun melambaikan tangannya. Tidak diketahui apakah Dongzi benar-benar mengerti apa yang Xiang Shaoyun coba sampaikan kepadanya, tetapi dia mengangguk berulang kali. Api masih menyebar dengan liar, dan tumpukan kayu di pintu masuk gua terbakar. Ini adalah api yang menyebar begitu mudah berkat angin. Dongzi akhirnya mengerti mengapa Xiang Shaoyun menunggu begitu lama sebelum bertindak sesuai rencananya. Dia melirik Xiang Shaoyun, cahaya aneh berkedip di matanya. "Sial!" Xiang Shaoyun tiba-tiba berteriak. Hal itu mengejutkan Dongzi, yang kemudian bertanya dengan gugup, "Apa? Sekte Black Hill mungkin akan mendapat keuntungan dari kebakaran ini. Kurasa mereka akan segera datang," kata Xiang Shaoyun sambil menyipitkan mata. Kau bukan murid Sekte Black Hill?" tanya Dongzi setelah sedikit ragu. "Kapan aku pernah mengaku sebagai murid Sekte Black Hill?" tanya Xiang Shaoyun. "Kau berbohong padaku." Dengan marah, Dongzi menunjuk ke arah Xiang Shaoyun. "Kaulah yang membuat asumsi."
Aku tidak pernah mengaku sebagai murid Sekte Black Hill, jadi bagaimana mungkin aku yang berbohong? Xiang Shaoyun tidak lagi mempermasalahkan Dong Zi mengetahui kebenaran. Tetapi kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya padaku? Tanya Dong Zi, masih merasa tidak senang. Aku bahkan tidak mengenalmu. Apakah perlu kukatakan yang sebenarnya? Balas Xiang Shaoyun, merasa agak tak berdaya menghadapi pertanyaan-pertanyaan bodoh itu. Ia menyadari bahwa anak di hadapannya benar-benar naif dan bodoh, dan bertanya-tanya dari keluarga mana anak itu berasal. Dong Zi hendak mengatakan lebih banyak ketika ia mendengar raungan datang dari dalam gua. Api akhirnya menyebar ke dalam gua, dan karena ada benda-benda mudah terbakar lainnya di dalamnya, api mulai menyebar lebih luas lagi begitu berada di dalam. Sejumlah besar mayat berbulu hitam yang terbakar berlari keluar dari gua. Mereka tidak pergi jauh, karena semuanya roboh tak lama setelah berlari keluar dari gua. Trikmu terlalu ampuh, seru Dong Zi dengan takjub. Tunggu di sini. Aku akan mengambil air. Xiang Shaoyun mengabaikan ucapan itu dan berlari ke suatu arah untuk mencari air. Tapi tentu saja Dong Zi menolak untuk tinggal sendirian dan tetap dekat dengan Xiang Shaoyun. Saat mencari kayu sebelumnya, Xiang Shaoyun menemukan rawa di dekatnya. Meskipun airnya tidak banyak, itu cukup untuk saat ini. Apa yang bisa kita lakukan dengan sedikit air ini? Apakah cukup untuk memadamkan api? Tanya Dong Zi. Xiang Shaoyun memutar matanya. Seberapa bodohnya kau sebenarnya? Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan memadamkan api? Lalu apa yang akan kau lakukan? Tanya Dong Zi dengan patuh. Setelah memastikan tidak ada yang salah dengan rawa itu, Xiang Shaoyun melompat masuk. Hei, itu kotor sekali, keluh Dong Zi sambil memijat hidungnya. Kau, turunlah ke sini juga, kata Xiang Shaoyun. Tidak mungkin. Dong Zi mundur selangkah. Xiang Shaoyun merangkak keluar dari rawa dan berkata dengan tegas, apakah kau tidak pernah mendengar bahwa setelah membasahi dirimu, kau akan mendapatkan perlindungan tertentu terhadap api? Dong Zi bukanlah orang bodoh. Dia hanya terlalu polos dan sedikit lambat, karena sebelumnya dia terlalu terlindungi. Dengan Xiang Shaoyun memberikan petunjuk yang begitu jelas, dia mengerti apa yang Xiang Shaoyun coba lakukan. Tetapi, airnya kotor sekali, protes Dong Zi dengan lemah lembut. Xiang Shaoyun sudah tidak mau repot-repot melanjutkan perdebatan, jadi dia menendang pantat Dong Zi dan melemparkannya ke rawa. Dasar bajingan, teriak Dong Zi dengan marah ketika mendapati dirinya berlumuran lumpur. Hentikan omong kosong ini. Ambil selembar kain basah dan balutkan di wajahmu. Ikutlah denganku ke dalam gua setelah selesai, kata Xiang Shaoyun. Melihat betapa seriusnya Xiang Shaoyun bersikap, Dong Zi berhenti berdebat dan melakukan apa yang diperintahkan sebelum merangkak keluar dari rawa. Aku akan mengingat ini, ancam Dong Zi dengan marah. Ketika dia teringat di mana Xiang Shaoyun menendangnya sebelumnya, dia merasa ingin memukuli Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun mengabaikan tingkah Dong Zi dan bergegas menuju gua. Dia menyadari bahwa anggota Sekte Bukit Hitam kemungkinan akan segera tiba. Dia harus memeriksa gua sebelum itu. Dia mengenakan baju zirah kelas raja yang diberikan Dong Zi kepadanya dan berkata, pikirkan baik-baik sebelum datang. Begitu kita masuk, keadaan bisa menjadi berbahaya. Jika kau takut, jangan pergi. Omong kosong. Kita pasti akan menuai hasil yang melimpah tanpa menghadapi banyak bahaya, kata Dong Zi. Dia berhenti sejenak sebelum berkata dengan tegas, aku akan pergi. Baiklah, masuklah. Xiang Shaoyun mengangguk sambil mengangkat pedang pembunuh langit penguasa miliknya. Pedang Overlord Sky Slaying Saber pulih dengan cukup baik. Banyak retakan di pedang itu telah tertutup. Bilahnya juga terlihat jauh lebih bersih dan mengkilap, hanya serpihan-serpihan kecil di bilahnya yang tetap sama. Ketika Dong Zi melihat pedang itu, dia berkata, senjatamu sangat rusak. Bagaimana kau bisa terus menggunakannya? Apakah kau ingin aku memberimu senjata baru? Tidak, terima kasih. Ayo pergi, kata Xiang Shaoyun. Kemudian, dia membungkus selembar kain basah di wajahnya dan bergegas masuk ke dalam gua. Bajingan tak tahu terima kasih. Suatu hari nanti kau akan belajar berterima kasih pada tuan muda ini. Dong Zi mengeluh dalam hati sebelum ikut menyerbu masuk ke dalam gua. Api di dalam gua tidak terlalu besar, tetapi gua itu dipenuhi asap tebal dan menyesakkan. Dengan penglihatannya yang luar biasa, Xiang Shaoyun nyaris tidak bisa melihat apa yang ada di dalam gua. Sedangkan Dong Zi, ia hampir buta. Bahkan, asap itu membuatnya menangis tanpa henti, rasa tidak nyaman itu membuatnya ingin segera pergi. Tutup matamu dengan ini. Kamu akan merasa lebih baik. Xiang Shaoyun memberikan selembar kain basah kepada Dong Zi. Kain itu hampir transparan, jadi menutupi mata dengannya tidak akan memengaruhi penglihatan. Dong Zi mengambil kain itu dan menutupi matanya, jantungnya berdebar kencang saat ia memikirkan perhatian yang ditunjukkan Xiang Shaoyun kepadanya. Bab 145. Ketika Xiang Shaoyun dan Dong Zi memasuki gua, mereka mendapati bahwa gua itu cukup dalam. Entah mengapa,
Xiang Shaoyun memiliki firasat buruk saat masuk dan melihat bahwa api tidak dapat menyebar lebih dalam, racun mayat hitam semakin mengental semakin dalam mereka masuk. Jika mereka masing-masing tidak menelan pil penangkal racun sebelumnya, mereka pasti sudah mati sekarang. Ini merepotkan. Aku tidak pernah menyangka gua ini sedalam ini. Hanya sebagian mayat berbulu hitam yang terbakar, dan kita tidak tahu apakah masih ada lagi di dalamnya. Racun mayat hitam saja sudah cukup menyulitkan kita. Xiang Shaoyun mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menyerah di tengah jalan? Tanya Dongzi. Tentu saja tidak. Aktifkan energi yang telah kau bentuk dan coba masuk lebih dalam dengan obor. Tetapi jika kita menemukan bahwa gua itu terlalu dalam untuk kita jelajahi, kita tidak punya pilihan selain pergi, kata Xiang Shaoyun. Dengan demikian, keduanya mengaktifkan energi yang telah mereka bentuk untuk melindungi diri dari racun di udara. Xiang Shaoyun memiliki petir ungu bawaan dalam dirinya, sebuah kekuatan yang sangat bersifat yang. Dengan demikian, racun mayat hitam apapun, sebuah kekuatan dengan sifat yin, yang mendekatinya akan dihancurkan. Ketika Xiang Shaoyun melihat itu, dia sangat gembira. Mengapa aku tidak memikirkan ini? Kekuatan petir ternyata adalah penawar racun. Ia hanya menyadari bahwa api adalah penangkal racun. Namun sekarang, ia menyadari bahwa petir juga memiliki efek yang sama. Adapun energi yang dibentuk Dongzi, warnanya hijau. Jelas, ia mengolah semacam energi kayu yang tidak mampu menahan racun. Melihat itu, Xiang Shaoyun meletakkan tangannya di bahu Dongzi, mencoba melindungi Dongzi dengan energi petirnya juga. Terlepas dari latar belakang Dongzi, Xiang Shaoyun menyimpulkan bahwa dia bukanlah orang yang licik berdasarkan kebodohannya selama ini. Oleh karena itu, kecil kemungkinan Dongzi akan menjadi ancaman baginya. Namun begitu tangannya menyentuh bahu Dongzi, Dongzi bergerak. Ia meraih tangan Xiang Shaoyun dengan satu tangan dan menyikut perut Xiang Shaoyun dengan lengan lainnya. Itu adalah serangan yang bersih dan langsung, dilakukan begitu alami sehingga seolah-olah tindakan itu sudah tertanam dalam dirinya. Dengan demikian, Xiang Shaoyun, yang baru saja menyimpulkan bahwa Dongzi tidak menimbulkan ancaman, langsung terkena serangan. Bang! Dongzi menyerang dengan kekuatan luar biasa yang langsung menciptakan retakan pada energi luar Xiang Shaoyun. Untungnya, Xiang Shaoyun juga telah membentuk energi dalamnya. Jika tidak, satu serangan ini akan melukainya dengan serius. Namun Dongzi sepertinya tidak akan berhenti. Dia berteriak, aku akan membunuhmu, dasar mesum. Dia membungkuk sambil tetap menggenggam erat lengan Xiang Shaoyun dan melakukan lemparan bahu pada Xiang Shaoyun. Bang! Karena benar-benar lengah, Xiang Shaoyun terhempas ke tanah. Kemudian, Dongzi menghunus pedangnya dan menusuk Xiang Shaoyun yang masih tergeletak di tanah. Saat itu, Xiang Shaoyun sudah pulih dari keterkejutannya. Matanya berbinar saat menatap pedang itu, memperlambat gerakannya di matanya. Lintasan pedang itu menjadi jelas baginya saat kedua tangannya terangkat dan menggenggam pedang itu di antara telapak tangannya. Kau gila! Xiang Shaoyun memusatkan seluruh kekuatannya pada suaranya dan berteriak. Sedikit suara auman harimau bercampur dengan suaranya yang menggema di seluruh gua. Auman itu membuat telinga Dongzi mati rasa. Memanfaatkan kesempatan ini, Xiang Shaoyun mendorong pedangnya ke samping sebelum melompat berdiri kembali. Apa yang kau lakukan? Xiang Shaoyun menatap Dongzi dengan tajam. Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Kenapa kau menyentuh bahuku? Dongzi juga menatap tajam Xiang Shaoyun. Kau gila. Energi petirku mampu menahan racun mayat hitam di sini. Aku hanya mencoba membantu melindungimu dari racun itu. Kenapa reaksimu begitu ekstrim? Apa kau mencoba membunuhku? Xiang Shaoyun sangat marah. Hal itu membuat Dongzi menyadari bahwa ia telah salah menyalahkan Xiang Shaoyun. Ia menundukkan kepala dengan canggung, tidak tahu harus berkata apa. Tepat ketika ia hendak meminta maaf, dua sosok hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Hati-hati. Xiang Shaoyun dapat melihat dengan jelas di belakang Dongzi karena dia menghadap ke depan Dongzi dan bisa melihat melewati bahunya. Dia berteriak dan menarik Dongzi ke samping sebelum menendang kedua sosok hitam itu. Dor! Dor! Dua mayat berbulu hitam terlempar jauh. Dongzi berkeringat dingin. Jika Xiang Shaoyun bereaksi sedikit lebih lambat, dia pasti sudah digigit oleh mayat-mayat berbulu hitam itu. Xiang Shaoyun berkata, lakukan apapun yang kau mau. Aku akan masuk. Xiang Shaoyun tidak ingin memperpanjang ini. Ia memegang obor dengan satu tangan dan pedang pembunuh langit Overlord dengan tangan lainnya saat ia mulai bergerak lagi. Kedua mayat berbulu hitam itu berdiri lagi tetapi disambut oleh tebasan Xiang Shaoyun, yang membelah mereka menjadi dua. Saat itu, Xiang Shaoyun mulai serius. Saat ia maju, satu demi satu mayat berbulu hitam muncul, dan obor di tangannya menerangi semuanya. Alih-alih membuang lebih banyak waktu dengan mereka, ia langsung maju begitu salah satu mayat terbakar. Semakin dalam ia masuk, semakin tebal racun mayat hitam itu.
Suara mendesis terdengar tanpa henti saat racun itu mengikis energi luarnya tanpa henti. Dongzi terus berada di dekat Xiang Shaoyun sambil merasa sangat cemas. Ia juga seorang petarung yang cakap, tetapi ia tidak mungkin masuk terlalu dalam ke dalam gua. Pada saat yang sama, ia juga merasa ngeri melihat mayat-mayat berbulu hitam itu. Setelah ragu-ragu sejenak, ia mengeluarkan sebatang obat spiritual tingkat tinggi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Itu adalah obat spiritual yang mampu menahan racun dan bahkan lebih baik daripada pil penangkal racun. Aku takkan menjadi beban, gumam Dongzi pada dirinya sendiri sebelum berlari mengejar Xiang Shaoyun dengan pedang terangkat. Hanya ada sejumlah kecil mayat berbulu hitam di dalam gua. Semakin dalam Xiang Shaoyun masuk, semakin sedikit mayat berbulu hitam yang ditemuinya. Meskipun begitu, mayat berbulu hitam yang baru muncul ini jauh lebih mirip zombie dan lebih kuat daripada yang ditemuinya sebelumnya. Jika dia bukan kultivator alam transformasi, dia tidak akan mampu mengalahkan mayat-mayat ini dengan satu tebasan. Mayat-mayat baru ini memiliki kulit yang sangat keras dengan bulu hitam yang jarang. Api biasa tidak lagi dapat melukai mereka. Ini pertanda bahwa mayat-mayat ini akan berubah menjadi zombie sepenuhnya, gumam Xiang Shaoyun. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Sekte Black Hill baru menemukan bahwa mereka sedang menggali situs pemakaman setelah menambang di sini begitu lama. Semakin dalam dia masuk, semakin luas gua itu. Jelas bahwa ruang ini buatan manusia dan bukan terbentuk secara alami. Saat ini, Xiang Shaoyun telah berhenti maju dan berdiri di sana mengamati sebuah ruangan dengan dinding hitam pekat. Dinding hitam pekat ini terbentuk tepat dari biji besi hitam yang ditambang oleh Sekte Bukit Hitam. Xiang Shaoyun tidak terlalu tertarik pada biji besi hitam. Saat ini, ia sedang menatap 36 lekukan berbentuk manusia di tanah. Ada satu zombie di setiap lekukan tersebut. Semua zombie itu mengenakan baju zirah kuno dan memegang senjata di tangan mereka. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terlihat pada mereka. Jelas sekali mereka telah mati sejak lama. Bab 146. Pada saat yang bersamaan Xiang Shaoyun tiba, ke-36 zombie itu mulai bergerak. Setelah menjadi zombie, daging mereka mengalami semacam transformasi yang membuat mereka kebal terhadap senjata biasa. Para zombie keluar dari lubang mereka untuk menyerang, tetapi Xiang Shaoyun mengambil inisiatif dan menyerang lebih dulu. Racun mayat hitam di sini terlalu pekat. Karena itu, dia harus menjaga energi luarnya tetap tinggi setiap saat. Akibatnya, pengeluaran energinya sangat tinggi. Jika dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu, dia harus pergi dengan tangan kosong. Pedang petir mengamuk. Pedang petir mengamuk adalah teknik pertempuran tingkat 3, dan menggunakan teknik pertempuran ini dengan pedang pembunuh langit penguasa menggandakan kekuatannya. Diselubungi energi petir, pedang itu menebas salah satu zombie. Dentang. Pedang itu mendarat, dan terdengar suara melengking yang memekakkan telinga. Menghadapi zombie-zombie baru ini, Xiang Shaoyun tidak lagi mampu membelah mereka menjadi dua dengan satu tebasan. Dia hanya mampu menembus tubuh zombie itu sedikit. Sambil memuntahkan racun mayat hitam dari mulutnya, zombie itu mengayunkan senjatanya ke arah Xiang Shaoyun. Karena pedang itu masih tertancap di tubuh zombie, Xiang Shaoyun harus memilih antara melepaskan pedang itu atau terkena serangan zombie. Lebih buruk lagi, racun mayat hitam itu sangat korosif, mengancam akan sepenuhnya mengikis energi luarnya. Xiang Shaoyun segera berjongkok untuk menghindari serangan dan gas beracun. Kemudian, ia melingkarkan lengannya di kaki zombie itu, mengangkat zombie tersebut, dan membantingnya ke arah zombie-zombie lainnya. Dor, dor. Dengan demikian, meskipun Xiang Shaoyun terpaksa meninggalkan senjatanya, ia masih mampu menghindari serangan menjepit dari para zombie di dekatnya. Setelah melemparkan zombie itu menjauh, ia berlari ke depan dan mulai meninju para zombie. Ia menggunakan seluruh kekuatannya tanpa menahan diri, berusaha agar setiap serangannya efektif. Saat menggunakan kekuatan penuhnya, setiap pukulannya memiliki bobot 30.000 kati. Selain kekuatan pukulannya yang mengesankan, ia juga memancarkan energi tinju berputar dengan tinju helix emasnya, yang semakin meningkatkan daya hancur pukulannya. Ditambah lagi, energi emasnya yang ganas membuat serangannya semakin dahsyat. Bagian yang ditinjunya ambruk, tetapi itu masih belum cukup untuk menghentikan para zombie. Mereka terus menyerang tanpa terpengaruh, dan mereka memuntahkan racun mayat hitam tanpa henti. Kepala mereka terlalu keras. Aku butuh setidaknya 3 pukulan untuk menghancurkannya sepenuhnya, gumam Xiang Shaoyun sambil mundur menggunakan 9 langkah neter milik overlordnya dan melesat ke arah zombie yang pedangnya tertancap di tubuhnya. Saat itu, seluruh tubuhnya sudah diselimuti gumpalan gas racun mayat hitam. Energi luarnya tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Dia tiba di samping zombie yang pedangnya tertancap di tubuhnya. Pertama-tama dia menghindari serangan zombie itu, lalu meraih pedang dan melepaskan petir ungu bawaan di dalam tubuhnya. Petir ungu bawaan itu sama dahsyatnya dengan kekuatan petir alami, dengan daya hancur yang luar biasa.
Zombie itu langsung berubah menjadi potongan-potongan hangus yang hancur berkeping-keping, meningkatkan kepercayaan diri Xiang Shaoyun saat niat bertempurnya meningkat. Seketika, proyeksi harimau dan naga muncul di belakangnya. Keduanya meraung berulang kali, menyelimuti Xiang Shaoyun dalam keagungan yang tak terbatas. Membunuh. Xiang Shaoyun tak lagi menahan diri. Dia meraung dan menerobos kerumunan zombie dengan gerakan kakinya yang luar biasa. Dia menebas kemana-mana dengan pedang bertenaga petirnya, dan para zombie meledak di kiri dan kanan. Para zombie memiliki keunggulan berupa tubuh yang kuat dan racun mayat hitam yang sangat mematikan. Namun mereka juga memiliki kelemahan, kecepatan gerak yang lambat dan metode penyerangan yang relatif sederhana. Selama Xiang Shaoyun mampu mengatasi keunggulan mereka, dia akan bisa membunuh para zombie satu persatu. Seperti binatang buas, dia mengayunkan pedangnya, membantai para zombie dengan cara yang brutal. Inilah pemandangan yang menyambut Dong Zi, yang baru saja tiba. Matanya tampak berbinar saat menyaksikan pemandangan itu. Gemuruh. Gemuruh. Seolah-olah Xiang Shaoyun benar-benar melupakan nyawanya sendiri saat menyerang seperti orang gila yang tak kenal takut dan tidak mempedulikan keselamatannya. Setelah beberapa saat, ke-36 zombie itu berubah menjadi gumpalan daging yang tergeletak di tanah. Namun, dengan matinya para zombie ini, sejumlah besar racun mayat hitam di tubuh mereka akhirnya meledak. Intensitas gas beracun itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Xiang Shaoyun secara tidak sengaja menghirup sebagian gas beracun itu dan langsung merasa pusing. Dia dapat dengan jelas merasakan vitalitasnya menurun saat itu. Untungnya, dia memiliki banyak petir ungu bawaan di tubuhnya. Petir ungu bawaan itu segera menghancurkan racun mayat hitam yang telah menyerang tubuhnya. Xiang Shaoyun menyadari kehadiran Dong Zi. Karena tidak nyaman untuk membuka mulutnya dengan semua racun di udara, dia hanya melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Dong Zi untuk pergi sementara dia mengatasi rintangan terakhir di hadapannya. Dia bisa merasakan bahwa tidak jauh di depan adalah ujung gua. Sekaranglah saatnya untuk melihat apakah perjalanannya selama ini sia-sia. Sayangnya, Dong Zi terlalu naif untuk memahami apa yang dikatakan Xiang Shaoyun kepadanya. Karena itu, dia langsung berlari ke arah Xiang Shaoyun. Dan begitu dia masuk, racun mayat hitam di udara sepenuhnya mengikis energi luar di sekitarnya. Hal itu membuatnya ketakutan. Jika dia tidak menelan tangkai obat spiritual tingkat tinggi dan pil penangkal racun sebelumnya, dia pasti sudah mati sekarang. Meskipun begitu, situasinya masih sangat berbahaya baginya. Jika dia tidak segera mundur, dia akan mati. Dasar bodoh. Xiang Shaoyun mengumpat dalam hati sambil bergegas membantu Dong Zi. Xiang Shaoyun saat ini diselimuti lapisan petir ungu bawaan yang menghalangi semua racun mayat hitam di luar tubuhnya. Ketika dia tiba di samping Dong Zi, dia mendapati bahwa Dong Zi sudah lincah dan hampir pingsan. Ia mengulurkan tangan dan memeluk Dong Zi sebelum menyelimuti Dong Zi dengan petir ungu bawaannya. Namun, Xiang Shaoyun tidak pergi bersama Dong Zi. Karena ia sudah berada di sini, ia tidak bisa pergi begitu saja. Sambil menggendong Dong Zi, ia masuk lebih dalam ke dalam gua. Ia tidak ingin pergi tanpa mengetahui apa yang ada di dalam gua. Di pelukan Xiang Shaoyun, sebagian racun dalam Dong Zi dibersihkan oleh petir ungu bawaan. Pada saat ini, khasiat obat dari pil penangkal racun dan obat spiritual tingkat tinggi akhirnya meledak. Selain itu, ia juga menyebarkan metode kultivasinya secara naluriah dan memaksa sejumlah besar racun keluar dari tubuhnya. Perlahan, kesadarannya kembali pulih. Menyadari bahwa ia berada dalam pelukan Xiang Shaoyun, ia terpesona oleh kejantanan Xiang Shaoyun. Jika Xiang Shaoyun menyadari apa yang dipikirkan Dong Zi, kemungkinan besar ia akan segera melepaskan Dong Zi dan mengutuk bahwa pria ini memang tertarik pada laki-laki. Tidak ada lagi mayat berbulu hitam atau zombie yang menghalangi jalan mereka. Sayangnya, itu adalah jalan buntu. Xiang Shaoyun geram menyadari hal itu. Apakah ini hanya gua pemakaman? Tidak ada apa-apa di sini. Xiang Shaoyun berteriak dalam hati. Tidak mudah baginya untuk sampai ke sini. Tapi dia harus pergi dengan tangan kosong. Tidak seorang pun akan senang dengan hasil ini. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak menerima kekalahan dan pergi, sebuah pemandangan aneh muncul di benaknya. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan seluruh kekuatannya. Naga ungu dan harimau putih muncul lagi, melayang di sekelilingnya. Hancurkan. Xiang Shaoyun membanting pedangnya dengan tangan kirinya. Bab 147. Gemuruh. Guntur bergemuruh, sementara seekor naga dan seekor harimau meraung. Tebasan itu jelas merupakan serangan terkuat yang bisa dikerahkan Xiang Shaoyun saat ini. Daya hancur yang mengerikan dari serangan itu dapat menandingi serangan kultivator tingkat akhir atau bahkan tingkat puncak alam transformasi. Serangan pedang yang mengerikan itu menghantam dinding di depannya, menyebabkan bebatuan berhamburan kemana-mana. Suara gemuruh yang keras meninggalkan dengungan di telinga Xiang Shaoyun dan Dong Zi. Xiang Shaoyun tidak berhenti hanya dengan satu serangan. Dia mengangkat pedangnya dan membantingnya berulang kali hingga akhirnya berhasil membuka sebuah terowongan.
Benar sekali. Xiang Shaoyun dengan paksa menggali terowongannya sendiri di dalam gua. Dinding tebal itu runtuh, memperlihatkan gua lain di sisi lain dinding. Sementara itu, Dong Zi, yang berada dalam pelukan Xiang Shaoyun, sudah benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiang Shaoyun benar-benar mampu melepaskan serangan yang begitu dahsyat. Kekuatan serangan itu bahkan membuatnya merasa takut. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa memang ada gua yang tersembunyi di balik dinding. Apakah Xiang Shaoyun sudah mengetahui keberadaan gua tersembunyi itu ataukah dia hanya beruntung? Bahkan, Xiang Shaoyun sendiri pun tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa saat sebelumnya, sebuah adegan samar muncul di benaknya tanpa alasan yang jelas. Itulah adegan yang sekarang sedang dilihatnya, gua di balik dinding. Itulah mengapa dia menyerang dinding itu alih-alih pergi. Apa yang dilihatnya sekarang membuktikan bahwa dia tidak membayangkan adegan yang ada di benaknya. Setelah terdiam sejenak, Xiang Shaoyun melangkah ke gua kedua dengan Dong Zi masih dalam pelukannya. Gua kedua ini lebih mirip ruangan rahasia daripada gua. Gua ini juga benar-benar bebas dari racun mayat hitam, memberi mereka sedikit kelegaan yang sangat dibutuhkan. Tetapi udara tidak akan tetap bersih untuk waktu lama, karena gas beracun di udara sudah perlahan menyebar ke gua kedua juga. Di gua kedua, Xiang Shaoyun menghela napas lega. Dia melarutkan batu spiritual tingkat rendah di lautan kosmos astralnya untuk mengisi kembali sebagian energinya yang telah habis. Hei, lepaskan aku. Dong Zi akhirnya berbicara. Hal itu mengingatkan Xiang Shaoyun bahwa ia masih memeluk seorang pria. Bahkan, ia bisa merasakan sensasi lembut di telapak tangannya, membuatnya bertanya-tanya, apa itu? Mengapa begitu lembut? Kakau bajingan, lepaskan aku. Dong Zi sangat lemah saat itu, dan yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak pada Xiang Shaoyun. Pada saat itulah Xiang Shaoyun sepertinya menyadari sesuatu yang membuatnya langsung melepaskan Dong Zi. Dong Zi meraung kesakitan karena dijatuhkan ke tanah. Sial, kau benar-benar seorang waria. Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia pernah membaca dari kitab suci kuno bahwa ada sekelompok manusia yang jenis kelaminnya ambigu, dan mereka disebut crossdresser. Dong Zi ini tampak seperti wanita, memiliki bentuk tubuh wanita, namun ia juga memiliki jakun. Lalu, apa dia jika bukan salah satu dari yang disebut crossdresser itu? Sialan kau. Kaulah yang suka berdandan seperti perempuan. Seluruh keluargamu juga suka berdandan seperti perempuan. Dong Zi pun ikut mengamuk. Semakin keras dia berteriak, semakin feminin suaranya terdengar. Tunggu sebentar. Kenapa suaramu berubah? Xiang Shaoyun menyela teriakannya. Dong Zi baru saja bangkit berdiri dengan susah payah. Dia memasukkan 2 pil ke mulutnya sebelum menatap Xiang Shaoyun. Kau benar-benar bajingan. Setelah memarahi Xiang Shaoyun, dia bahkan menginjak kaki Xiang Shaoyun. Pada titik ini, bahkan jika Xiang Shaoyun benar-benar idiot, dia pasti menyadari bahwa ada kemungkinan Dong Zi ini sebenarnya seorang wanita. Mengapa? Karena dia menemukan bahwa jakun di leher Dong Zi telah menghilang. Senyum getir terlukis di wajah Xiang Shaoyun saat dia berkata, baiklah, aku mengakui kekalahan. Kau terlalu pandai berbohong. Anggap saja kita impas. Apa maksudmu imbang? Ini belum berakhir. Dong Zi menatap tajam Xiang Shaoyun. Saat ia teringat bagaimana telapak tangan Xiang Shaoyun berada di bagian pribadinya tadi, ia merasa sangat marah. Namun pada saat yang sama, emosi yang tak terpahami sepertinya muncul dari hatinya, membuatnya tersipu malu. Jika itu orang lain, dia tidak akan berhenti sampai orang itu terbunuh. Tetapi dia tahu bahwa Xiang Shaoyun tidak melakukannya dengan sengaja. Semua yang dia lakukan adalah demi menyelamatkannya. Karena itu, dia tidak berniat membunuh Xiang Shaoyun, tetapi dia tidak mengerti perasaan aneh yang dirasakannya di dalam hatinya saat itu. Sementara itu, Xiang Shaoyun merenung dalam hati, menjadi orang baik memang sangat sulit. Tapi di sisi lain, mereka memang terasa nyaman saat disentuh. Jika Dong Zi mendengar pikirannya, dia mungkin akan membunuhnya. Xiang Shaoyun mengabaikan Dong Zi. Dia tahu bahwa Dong Zi membutuhkan waktu untuk menenangkan amarahnya. Waktunya semakin menipis, jadi dia harus mengamati sekitarnya secepat mungkin. Ia mendapati gua itu cukup kosong. Hanya ada sebuah tempat tidur, kerangka, sepotong kulit manusia, dan tumpukan benda-benda acak. Xiang Shaoyun berlari kecil ke depan dan mencari-cari di tumpukan itu. Ia menemukan bahwa banyak benda di tumpukan itu telah hancur menjadi bubuk. Untungnya, beberapa barang yang lebih tahan lama masih tersisa. Hanya barang-barang kelas raja, gumam Xiang Shaoyun dengan kecewa. Di sini terdapat beberapa biji besi hitam berkualitas tinggi, inti iblis, senjata kelas raja, kristal roh, dan sebagainya. Bagi yang lain, barang-barang ini adalah harta karun langka. Bahkan, kultivator alam raja pun akan sangat gembira menemukan tumpukan harta karun ini. Tetapi semua itu bukanlah apa-apa bagi Xiang Shaoyun. Saat itu, Dong Zi tiba di samping Xiang Shaoyun.
Ia juga tampak acuh tak acuh saat melihat barang-barang tersebut. Jelas sekali, ia memiliki latar belakang yang cukup luar biasa. Apakah kau menginginkannya? Jika tidak, aku akan mengambil semuanya, tanya Xiang Shaoyun. Meskipun barang-barang itu bukan apa-apa baginya, saat ini ia benar-benar tidak punya uang. Karena itu, ia tentu saja tidak keberatan mengambil semuanya. Dongzi mengamati barang-barang itu sebelum melambaikan tangannya. Ambil saja kalau mau. Aku tidak membutuhkannya. Xiang Shaoyun tidak ragu-ragu dan langsung menyimpan semuanya. Kali ini, dia tidak menyimpannya di lautan kosmos astralnya, karena dia tidak memiliki banyak ruang penyimpanan tersisa. Sebagai gantinya, dia menggunakan selembar kain dan membungkus barang-barang itu menjadi satu bundel sebelum membawanya di punggungnya. Dongzi berjalan menuju tempat tidur dan mengambil sesuatu dari lantai dengan wajah gembira. Pupil mata Xiang Shaoyun menyempit ketika melihat apa yang ada di tangan Dongzi. Dia berteriak kaget, apakah ini benih esensi kehidupan? Yang disebut benih esensi kehidupan adalah vitalitas yang mengkristal yang dapat terbentuk dari esensi kehidupan tumbuhan atau makhluk hidup lainnya. Xiang Shaoyun dapat dengan jelas merasakan gelombang vitalitas yang berripples dari benih tersebut. Itulah mengapa dia tahu apa itu. Dongzi segera menyimpan benih itu sambil berkata, karena kau sudah mengambil begitu banyak barang, kau tidak bisa memperebutkan ini denganku. Aku tidak akan memperdebatkannya denganmu. Aku sarankan kau segera menelannya. Masih ada sisa racun di tubuhmu. Benih sari kehidupan ini akan sangat membantu menyembuhkanmu dari racun tersebut, kata Xiang Shaoyun. Lalu dia berjalan menuju tempat tidur dan melirik kerangka itu, pandangannya berhenti pada kulit manusia. Dia mengulurkan tangan ke arah kulit itu, tetapi tiba-tiba kulit itu bergerak dan mencoba membungkus dirinya di sekitar mereka berdua. Bab 148. Kulit manusia itu bergerak begitu tiba-tiba sehingga membuat Xiang Shaoyun benar-benar terkejut. Xiang Shaoyun sama sekali tidak menduganya. Tepat ketika kulit itu hendak membungkus tubuhnya, kilatan hijau melesat di udara. Desir. Energi pedang hijau itu melesat keluar dan memperlambat laju serangan musuh, memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk mundur. Apa-apaan itu? Teriak Xiang Shaoyun setelah ia menjauhkan diri dari kulit itu. Tidak jauh darinya, kulit itu melayang di udara dan berubah bentuk menjadi wajah yang memperlihatkan taringnya. Ia melayang di udara dengan kecepatan tinggi sehingga sulit untuk ditangkap. Serangan Dongzi sama sekali tidak merusak kulit itu. Sebaliknya, Dongzi kini menjadi target baru kulit tersebut. Kulit itu menerkam Dongzi sambil mengeluarkan suara aneh dan menyeramkan yang membuat bulu kuduk merinding. Dongzi mengayunkan pedangnya berulang kali, mengirimkan tebasan demi tebasan ke arah kulit itu. Adapun Xiang Shaoyun, dia berhenti melamun, dan dia berteriak serta mengayunkan pedangnya ke arah kulit itu. Sayangnya, kulit itu bahkan lebih cepat darinya, menyebabkan serangannya mengenai udara kosong. Demikian pula, kulit itu menghindari semua serangan Dongzi. Bahkan mampu menyelinap di antara serangannya dan melesat langsung ke arahnya seperti pisau tajam. Dia segera melepaskan sejumlah besar energi luar, berpikir dia bisa menggunakannya untuk memblokir serangan itu. Sayangnya, serangan kulit itu cukup tajam untuk menembus lapisan energi tersebut. Dentang. Untungnya, Dongzi mengenakan baju zirah kelas raja yang berhasil menahan serangan itu. Jika tidak, serangan itu pasti akan membunuhnya saat itu juga. Meskipun begitu, dampak benturan itu tetap membuatnya terlempar. Kekuatan di balik serangan itu sangat jelas terlihat. Pada saat itu, Xiang Shaoyun juga telah bergabung dalam pertempuran. Dengan kehadiran naga dan harimau yang mengelilingi tubuhnya, energi ungu yang bersinar menyembur keluar saat dia menebas kulit dengan pedangnya. Serangan bertenaga petir itu cepat dan dahsyat, langsung mengenai kulit. Karena serangan itu didukung oleh petir ungu bawaan, serangan itu sangat merusak. Bahkan kulitnya pun tidak mampu menahan serangan itu, dan roboh lemah ke tanah. Xiang Shaoyun mengira kulit itu akan benar-benar tak berdaya setelah itu, tetapi begitu kulit itu mendarat, ia langsung melesat ke arah kakinya. Alih-alih melompat untuk menghindari serangan, Xiang Shaoyun menatap kulit itu dan mengencangkan cengkeramannya pada pedang sebelum menusuk ke bawah. Dengan penglihatannya yang luar biasa, dia mampu melihat dengan jelas lintasan kulit tersebut. Jika tidak, dia tidak akan berani melakukan gerakan berisiko seperti itu. Kulit itu pun tertancap di tanah. Tepat ketika Xiang Shaoyun mengira semuanya sudah berakhir, sesuatu melesat ke arahnya dari bawah kulit itu. Benda yang terbang ke arahnya itu berwarna hitam pekat dan sekecil lalat. Benda itu terbang dengan kecepatan sangat tinggi dan memasuki lubang hidung Xiang Shaoyun dalam sekejap mata, membuatnya sangat ketakutan. Dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya ke hidungnya, mencoba memaksa benda itu keluar. Sayangnya, benda itu tampaknya sangat akrab dengan tubuh manusia, dan mampu dengan cepat terbang ke ruang di dalam kepala Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak bisa menyerang ruang di dalam kepalanya karena disitulah jiwanya berada. Ketika dia melihat ruang di dalam kepalanya dengan tatapan batinnya, dia melihat serangga hitam pekat mencoba menggigit bagian dalam kepalanya.
Jika dia membiarkan serangga itu melakukannya, itu akan menjadi akhir baginya. Berhenti. Pada saat kritis ini, Xiang Shaoyun mengaktifkan alam jiwa neter di dalam kepalanya. Xiang Shaoyun hanya pernah mendengar tentang alam jiwa neter dari harimau putih. Sejujurnya, dia tidak tahu apa itu. Satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa itu adalah kemampuan yang sangat luar biasa. Sekali lagi, alam jiwa neter menyelamatkan hidupnya. Penjara kegelapan tanpa batas menjebak serangga itu, mencegahnya melahap isi kepala Xiang Shaoyun. Serangga itu seketika menjadi gelisah. Ia menangis berulang kali, menggigit kegelapan di sekitarnya. Sayangnya, perjuangannya sia-sia. Melihat bahwa serangga itu akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa, Xiang Shaoyun menghela napas lega. Apa-apaan ini, gumam Xiang Shaoyun sambil mulai mengamati serangga itu. Dari pengamatannya, serangga itu memiliki penampilan yang menyeramkan. Ia memiliki 2 taring kecil berbentuk seperti capit. Ia juga memiliki 4 mata yang tersusun berderet, dan seluruh tubuhnya dipenuhi lepuhan, tampak sangat menjijikkan. Tunggu, apakah ini serangga pemakan otak? Xiang Shaoyun bergidik. Serangga pemakan otak yang disebut-sebut itu adalah makhluk beracun yang mengerikan. Makanan favoritnya adalah otak dan jiwa manusia. Begitu melihat seseorang, kecuali dibunuh, ia tidak akan berhenti sampai benar-benar melahap otak targetnya. Serangga ini biasanya tinggal di tempat-tempat yang kaya akan yin, yang umumnya memiliki banyak mayat. Karena ada begitu banyak mayat di sini, tidak mengherankan jika ada serangga seperti itu di sini. Matilah. Tanpa ragu-ragu, Xiang Shaoyun segera menghancurkan serangga itu hingga mati dengan domain jiwa neter miliknya. Ruang itu mulai menyempit mengelilingi serangga tersebut, mencoba menghancurkannya hingga mati. Namun, begitu serangga itu terbunuh, seberkas energi hijau gelap menyebar dari serangga tersebut. Yang aneh adalah kenyataan bahwa domain jiwa neter secara otomatis menyerapnya. Setelah menyerap energi hijau gelap, domain jiwa neter tiba-tiba berubah. Ruang yang ditempatinya menjadi lebih besar. Pada saat yang sama, pertumbuhannya juga dipengaruhi oleh jiwa Xiang Shaoyun, menyebabkan jiwa Xiang Shaoyun pun ikut tumbuh dengan pesat. Manusia memiliki 3 jiwa eterik dan 7 jiwa jasmani. Pertumbuhan jiwa seseorang setara dengan pertumbuhan rohnya, perluasan kebijaksanaan seseorang, yang sangat penting bagi setiap orang. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa orang yang memiliki otak besar adalah orang yang cerdas. Ada kebenaran dalam hal itu, karena jiwa bersemayam di kepala seseorang. Semakin kuat jiwanya, semakin jernih pikiran seseorang. Xiang Shaoyun cukup terkejut mendapati bahwa baik alam jiwa neter maupun jiwanya telah memperoleh manfaat dari hal ini. Dia juga merasakan samar-samar bahwa dirinya telah sedikit berubah, meskipun dia tidak dapat menentukan dengan tepat perubahan apa itu. Bagaimanapun, dia dapat merasakan bahwa itu adalah perubahan yang baik. Apakah kamu baik-baik saja? Suara Dongzi membuyarkan jeritan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tersenyum. Hehe, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Oh, bagus. Ayo, kita lihat bagaimana kondisi kulitnya, kata Dongzi. Xiang Shaoyun mengangguk dan mengangkat kulit itu dengan pedangnya. Dongzi diam-diam menjauh dari kulit itu, karena takut kulit itu akan tiba-tiba menyerang lagi. Karena Xiang Shaoyun tahu bahwa serangga itu telah dibunuh, dia sadar bahwa kulit itu tidak akan menyerang lagi. Dia memegang kulit itu di tangannya, merasakan betapa kerasnya. Dia terpesona menemukan beberapa tulisan kuno di kulit tersebut. Pada saat itulah sekelompok orang tiba di luar gua. Bab 149. Ini benar-benar kata-kata kuno. Bahkan seseorang seperti Xiang Shaoyun yang telah membaca puluhan ribu buku pun tidak mampu mengenali semua kata-kata kuno ini. Dari situ, jelas betapa tuanya kulit itu. Dongzi juga menjulurkan kepalanya untuk mengintip kata-kata itu. Kebingungan terpancar di wajahnya saat dia bergumam, kata-kata apa ini? Entahlah, tapi ini milikku, kata Xiang Shaoyun sebelum tanpa ragu menyingkirkan kulit itu. Hanya karena dia tidak bisa membaca kata-kata itu bukan berarti tidak ada orang lain yang bisa. Mungkin ada rahasia besar yang tersembunyi di baliknya. Dongzi tahu ini bisa jadi hasil panen terbesar dari perjalanan itu, tetapi dia tidak memperebutkannya dengan Xiang Shaoyun. Tanpa Xiang Shaoyun, dia tidak akan bisa mencapai sejauh ini. Lagi pula, dia sudah mendapatkan benih esensi kehidupan untuk dirinya sendiri, yang merupakan harta yang sangat berharga. Mendapatkannya saja sudah membuat perjalanannya berharga. Mereka tidak langsung pergi. Sebaliknya, mereka mencari di dalam gua sekali lagi untuk memastikan apakah ada yang terlewat. Setelah memastikan tidak ada yang terlewat, mereka bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, Dongzi tersipu. Terowongan menuju keluar masih dipenuhi racun mayat hitam. Dia tidak punya cara untuk pergi tanpa bantuan Xiang Shaoyun. Lebih penting lagi, jenis kelamin aslinya telah terungkap. Dia terlalu malu untuk terus berada begitu dekat dengan Xiang Shaoyun. Ayo, waktunya pergi, Xiang Shaoyun memanggilnya. 2. Dongzi ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Seolah mampu membaca pikirannya,
senyum muncul di wajah Xiang Shaoyun saat dia berkata, "Ayolah, kakak si pria berpakaian wanita. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Jangan khawatir. Kaulah yang suka berdandan seperti perempuan. Seluruh keluargamu juga suka berdandan seperti perempuan." Dong Zi mengamuk. Xiang Shaoyun tiba-tiba mendekatinya, meraih lengannya, dan menariknya ke arah terowongan. Lapisan energi petir menyelimuti Xiang Shaoyun dan Dong Zi saat mereka bergegas melewati gua menuju pintu keluarnya. Tidak seperti saat mereka masuk, mereka tidak diganggu oleh banyaknya mayat berbulu hitam saat keluar. Mereka hanya perlu mengatasi racunnya. Dong Zi yang marah berencana untuk memukuli Xiang Shaoyun, tetapi ketika dia melihat bagaimana Xiang Shaoyun melindunginya, rasa hangat menyelimuti hatinya dan wajahnya memerah. Mereka berhasil meninggalkan kedalaman gua dengan lancar. Perlahan, racun di udara menipis dan menjadi kurang mengancam. Xiang Shaoyun terus berlari cepat dengan Dong Zi di belakangnya. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya meninggalkan gua. Sayangnya, yang menunggu mereka di luar adalah anggota Sekte Black Hill. Ketika para anggota Sekte Black Hill tiba, mereka ragu apakah harus memasuki gua atau tidak. Namun akhirnya mereka menemukan tanda-tanda kebakaran di sekitar dan di dalam gua. Banyak mayat Blackfur juga ditemukan di sekitar area tersebut. Dengan demikian, mereka dapat menyimpulkan bahwa seseorang telah memasuki gua. Karena itu, mereka memutuskan untuk menjaga pintu masuk dan merampok orang yang masuk. Benar saja, mereka tidak menunggu sia-sia. Ketika Xiang Shaoyun dan Dong Zi melihat hampir 100 orang menunggu di luar, keduanya menjadi bingung. Jelas sekali bahwa mereka adalah anggota Sekte Black Hill. Xiang Shaoyun mengumpat dalam hati, "Sialan, kenapa mereka secepat ini? Halo semuanya. Apa yang kalian lakukan di sini larut malam begini? Di luar cukup dingin. Sebaiknya kalian kembali, mandi, dan tidur," sapa Xiang Shaoyun dengan ramah dan tanpa suara menarik Dong Zi ke arah yang lebih sepi. Kalian berdua telah menerobos masuk ke tambang Sekte Black Hill, dan kalian berani mengucapkan kata-kata sarkastik seperti itu kepada kami. Kalian sedang mencari kematian, salah satu dari mereka mencaci maki. Tunggu, apa maksudmu mengganggu tambangmu? Ini jelas-jelas situs pemakaman massal. Monster-monster itu telah menangkap kami di dalam gua. Jika kami tidak beruntung, kami pasti sudah mati. Ada banyak zombie di sana. Xiang Shaoyun melebih-lebihkan. Lalu dia melepaskan Dong Zi dan berbisik, "Larilah begitu kau punya kesempatan." "Tidak, aku tidak akan lari," teriak Dong Zi. Wajah Xiang Shaoyun berubah muram. Dia berbisik agar anggota Sekte Black Hill tidak mendengar apa yang dia katakan, tetapi gadis bodoh ini malah meneriakkannya. Melarikan diri. Lihat sekelilingmu. Apakah kau bahkan bisa melarikan diri?" Seseorang dari Sekte Black Hill mencibir. Pada saat itu, wakil ketua Sekte Black Hill melangkah keluar dan berkata, "Aku tidak peduli siapa kau, tetapi kau harus ikut dengan kami. Nasibmu akan kami putuskan nanti. Para pria, ikat mereka. Jika mereka berani melawan, bunuh mereka." Niat membunuh terpancar dari wakil ketua sekte ini saat dia memberi perintah. Jelas, dia tidak berniat membiarkan Xiang Shaoyun dan Dong Zi pergi. Dua orang mendekati Xiang Shaoyun dan Dong Zi. "Kau berani sekali," Dong Zi melangkah maju dan berteriak. Namun sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Xiang Shaoyun tiba-tiba berlari ke arah tertentu, menyeretnya bersamanya. "Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati," teriak Xiang Shaoyun saat penampakan naga dan harimau muncul di belakangnya. Jejak auman harimau bercampur dalam teriakannya yang menggelegar, menyebabkan telinga semua orang berdengung kesakitan. Raungan harimau adalah kemampuan iblis bawaan yang diwarisi Xiang Shaoyun dari jiwa harimau putih. Meskipun raungannya tidak semenakutkan raungan harimau sejati, esensi sejati raungan harimau putih pasti terkandung dalam raungannya. Dengan demikian, jika dia mampu mengejutkan lawannya, raungannya akan sangat efektif. Para anggota Sekte Black Hill di sekitar Xiang Shaoyun terdiam sesaat, memungkinkan Xiang Shaoyun untuk menerobos keluar dari pengepungan. Dengan jurus 9 langkah Nether Overload yang luar biasa, dia bergerak dengan kecepatan yang bahkan kultivator alam transformasi tingkat akhir pun tidak dapat menandinginya. Selain itu, Xiang Shaoyun juga memilih untuk melarikan diri dari tempat dengan jumlah anggota Sekte Black Hill paling sedikit. Karena itu, dia mampu membuat jalan keluar dan langsung berlari ke hutan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, menyalurkan energi dari ke-9 bintangnya saat melarikan diri. Sayangnya, anggota Sekte Black Hill terlalu banyak. Bahkan wakil ketua sekte mereka pun ada di sini, dan mereka semua adalah anggota elit. Xiang Shaoyun dan Dong Zi tidak akan bisa melarikan diri semudah itu. Wakil ketua sekte melesat di udara seperti hantu saat dia mengejar Xiang Shaoyun. Beberapa orang juga mengikuti dari dekat di belakang wakil ketua sekte. Mereka semua adalah kultivator tingkat transformasi puncak yang sangat kuat. "Jangan pernah bermimpi untuk melarikan diri," ejek wakil ketua sekte itu sebelum melancarkan serangan telapak tangan dengan masing-masing tangannya, satu diarahkan ke Xiang Shaoyun sementara yang lain diarahkan ke Dong Zi.
Serangan dahsyat itu menerjang seperti tsunami. Tepat ketika serangan itu hendak mengenai Xiang Shaoyun dan Dong Zi, sesosok muncul entah dari mana dan menghantamkan serangan yang datang kembali ke arah wakil ketua sekte. Wakil ketua sekte itu benar-benar terkejut dan terlempar oleh serangan balasan tersebut. Bang! Bab 150. Siapakah itu? Teriak para anggota sekte Black Hill dengan cemas. Dilihat dari betapa mudahnya pendatang baru itu melukai wakil ketua sekte mereka, pendatang baru itu setidaknya adalah kultivator alam raja. Di tengah malam yang gelap, sesosok tegap dan tinggi berdiri tegak. Seluruh tubuhnya memancarkan aura tajam seperti pedang tajam yang siap terhunus kapan saja. Ketajaman orang ini membuat siapapun sulit untuk menatapnya langsung. Pendatang baru itu mengabaikan anggota sekte Black Hill. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada Dong Zi sebelum membungkuk, maafkan keterlambatan bawahan Anda. Nona muda, apakah Anda baik-baik saja? Pakar ini sebenarnya adalah bawahan Dong Zi. Para anggota sekte Black Hill tercengang. Awalnya mereka mengira kedua penyusup itu sudah menjadi santapan mereka, tetapi ternyata kedua orang ini juga memiliki latar belakang yang tangguh. Aku baik-baik saja. Paman Wulai datang tepat waktu, jawab Dong Zi. Pada saat itulah ia menyadari bahwa Xiang Shaoyun masih menggenggam tangannya. Xiang Shaoyun juga menyadari hal yang sama dan segera melepaskan genggamannya. Entah mengapa, perasaan kehilangan muncul di hati Dong Zi ketika melihat Xiang Shaoyun melepaskan genggamannya. Bagus, bagus. Jika aku datang lebih lambat dan sesuatu yang buruk terjadi, bahkan nyawaku pun tak akan cukup untuk menggantinya, kata pendatang baru itu. Kilatan maut muncul di matanya saat dia bertanya, Nona muda, haruskah aku membantai mereka semua? Tuan, itu kata-kata yang besar. Kami adalah anggota sekte Black Hill. Pemimpin sekte kami juga seorang kultivator alam raja. Ketiga tetua penjaga kami juga kultivator alam raja. Saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkan pilihan Anda dengan matang sebelum melakukan apapun, kata seorang tetua sekte Black Hill. Begitu ya? Tentu, biar kupikirkan dulu, jawab pendatang baru itu yang langsung menghilang seperti hantu. Dengan sekejap, ia muncul kembali di hadapan tetua yang tadi berbicara. Ia mengulurkan tangan, meraih leher tetua itu, dan memelintirnya. Retakan. Begitu saja, seorang kultivator alam transformasi tingkat lanjut terbunuh bahkan sebelum menyadari apa yang terjadi. Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut sehingga mereka segera mundur. Adapun wakil ketua sekte yang untungnya masih hidup, ia berusaha berdiri kembali dan berkata, Senior, mohon tenangkan amarah Anda. Kami tidak melakukan apapun kepada nona muda Anda. Wakil ketua sekte itu menyadari bahwa jika mereka membuat marah kultivator alam raja ini, tak seorang pun dari mereka akan selamat. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari jauh, siapa yang berani membunuh anggota sekte Black Hill? Apakah kalian sudah bosan hidup? Pemilik suara itu tiba tak lama kemudian. Dia juga seorang kultivator alam langit. Melayang tinggi di langit, dia menatap lurus ke bawah ke arah pria kekar bernama Wulai. Itu tetua pelindung. Kita selamat. Tetua penjaga, kami mohon agar Anda memberi pelajaran kepada orang ini. Dia telah membunuh tetua ke-6. Benar sekali. Karena berani menindas anggota sekte Black Hill, dia harus diberi pelajaran agar dia tahu betapa kuatnya sekte Black Hill. Para anggota sekte Black Hill sangat gembira dan mulai berseru satu demi satu. Bahkan wakil ketua sekte pun dipenuhi kegembiraan, merasa seolah-olah tetua pelindung telah tiba tepat pada waktunya. Aku tidak peduli siapa kau, tapi kau harus berlutut dan meminta maaf. Kalau tidak, tuntut tetua pelindung itu. Dia baru saja naik ke tingkat kultivator alam raja belum lama ini dan sedang berada di momen paling membanggakan dalam hidupnya. Belakangan ini, dia sangat arogan dan tidak takut. Aku paling benci orang yang berbicara di atas kepalaku. Turunkan pantatmu itu ke sini sekarang juga. Wulai mengangkat kepalanya dan berteriak pada tetua penjaga. Dia menunjuk ke arahnya, seketika menciptakan pedang energi di udara. Pedang itu menebas ke arah tetua penjaga. Satu-satunya yang dilihat tetua penjaga itu hanyalah kilatan cahaya sebelum rasa sakit yang hebat menyerang dadanya. Baju zirah yang menutupi tubuhnya hancur berkeping-keping, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Setelah ratapan pilu, dia roboh ke tanah. Para anggota sekte Black Hill semuanya tercengang. Mereka menaruh semua harapan mereka pada tetua penjaga ini. Mengapa tetua ini dikalahkan begitu cepat setelah dia menunjukkan dirinya? Apakah dia benar-benar seorang kultivator alam raja? Memang benar, tetua penjaga itu adalah kultivator alam raja. Tetapi ada berbagai tingkatan kultivator alam raja. Tetua penjaga itu hanyalah kultivator alam raja pemula dan tidak sebanding dengan kultivator alam raja tingkat lebih tinggi seperti Wulai. Para anggota sekte Bukit Hitam semuanya merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Mereka tidak lagi berani bertindak gegabah. Nona muda, bolehkah saya, tanya Wulai kepada Dong Zi. Para anggota sekte Black Hill merasakan kaki mereka lemas karena ketakutan. Beberapa dari mereka mulai memohon belas kasihan. Lupakan saja.
Lagi pula mereka tidak berhasil melakukan apapun padaku. Biarkan saja mereka, kata Dongzi dengan ramah. Apa yang kau tunggu? Pergi, teriak Wulai dingin. Para anggota Sekte Black Hill yang selamat segera berpencar. Tak seorang pun dari mereka berani tinggal. Adapun rahasia yang tersembunyi di dalam gua dan hasil panen Xiang Shaoyun dan Dongzi, mereka tak lagi berani memikirkannya. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting daripada tetap hidup. Nona muda, izinkan saya mengantar Anda kembali, kata Wulai. Aku belum mau pulang, kata Dongzi sambil melirik Xiang Shaoyun. Ia agak enggan berpisah dengannya. Jika kau masih menolak untuk kembali, pelayan yang berpura-pura menjadi dirimu akan dihukum, Wulai mengingatkan. Hal itu tampaknya membuat Dongzi berpikir dua kali, dan keraguan mulai terlihat di wajahnya. Di sisi lain, Xiang Shaoyun merasa tidak ada gunanya dia tetap tinggal. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, saya permisi dulu. Silakan pergi, jangan hiraukan saya. Lalu dia berbalik untuk pergi. Tidak, jangan pergi. Dongzi menarik lengan Xiang Shaoyun dan berkata, hah, apakah kau masih butuh sesuatu dariku? Tanya Xiang Shaoyun dengan sedikit ragu. Tidak ada apa-apa. Dongzi tidak mampu mengungkapkan perasaan sebenarnya. Jika memang begitu, disinilah kita berpisah, kata Xiang Shaoyun dengan santai sambil perlahan melepaskan diri dari cengkeraman Dongzi. Xiang Shaoyun tidak ragu-ragu mengambil keputusan untuk pergi. Lagi pula, dia sadar bahwa gadis ini cukup pandai menyimpan dendam. Jika dia menunggu sampai gadis itu pulih sepenuhnya, kemungkinan besar dia akan menderita karena telah menyentuhnya secara tidak senonoh. Tuan Xiang, tunggu. Dongzi memanggil lagi. Xiang Shaoyun berbalik dan berkata, katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Jangan buang-buang waktuku, aku orang yang sibuk. Jaga ucapanmu, nak, teriak Wulai sambil menatap tajam Xiang Shaoyun ketika melihat betapa kasarnya anak itu memperlakukan nona mudanya. Seketika, kehadirannya yang agung menerjang ke arah Xiang Shaoyun. Dongzi dengan cepat melambaikan tangannya untuk menghentikan Wulai. Kemudian dengan ekspresi serius, dia berkata kepada Xiang Shaoyun, nama lengkap saya adalah Dongzi Wan. Ada lagi, tanya Xiang Shaoyun. Tidak, hati Dongzi Wan terasa sakit ketika melihat sikap acuh tak acuh Xiang Shaoyun. Baiklah, Dongzi Wan. Ya, ini lebih seperti nama perempuan. Baiklah, kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Sampai jumpa. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan pergi dengan cepat. Ketika Dongzi Wan melihat betapa cepat Xiang Shaoyun menjauh, dia bertanya pada dirinya sendiri dengan sedih, apakah aku seburuk itu? Nona muda, kami juga harus pergi sekarang, kata Wulai. Ayo kita pergi, jawab Dongzi Wan, masih agak lesu. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.